Ya, jadi tujuan sesi ini sesi 2 kan sesi 1 itu yang kelas hari Selasa ya. Eh, ini pengembangan dari kelas sebelumnya. Jadi ini 2 kelas ya. Eh, critical reading dan critical listening, dan bahannya untuk reading dan listening seperti sudah di offline ya. Kalian diharapkan mengerjakannya sesuai dengan petunjuk di video sebelum ya. Um, apa namanya, membaca dari bacaan yang sudah dikirim itu, lalu mengidentifikasi ya, 8 elemen. Demikian juga mendengarkan video, video pendek itu yang 3 menit itu, lalu dari situ menggunakan tablet untuk mengidentifikasi 8 elemen. Nah, jadi prinsip yang kita kerja itu di sini ya. Tugas kalian itu adalah mengidentifikasi struktur penalaran. Jadi struktur penalaran dari penulis dan pembicara di video yang kita dengar itu. Dan dari penulis itu yang diidentifikasi, ya, katakanlah kalau tubuh manusia itu adalah struktur ya, jadi strukturnya terdiri dari berbagai organ, misalnya ada kepala, ada perut, ada kaki, tangan, dan sebagainya. Demikian juga dalam penalaran. Atau saya telah perkenalkan dengan model bangunan rumah ya, yang punya kriteria dasar ya, struktur dasar untuk sebuah rumah disebut rumah. Nah, sama halnya dengan ini, dalam membaca, dalam critical reading, kalian membaca lalu mengidentifikasi struktur penalaran dari penulis, yaitu apa purpose-nya, apa permasalahan yang dibahas, apa konsep kunci yang digunakan, informasi, yaitu data, bukti, evidence yang digunakannya untuk menjawab purpose, asumsi, kesimpulan, implikasi, dan sudut pandang. Jadi kerjanya hanya di sini ya, mengidentifikasi. Nah, sebenarnya juga bisa masuk ke sini kalau di template itu sudah ada juga bagian untuk melihat kualitas, misalnya purpose. Lalu dilihat standarnya, apakah standarnya itu clear, ya, clarity, memenuhi standar clarity atau tidak purpose-nya itu. Apakah purpose-nya itu ada unsur kebaruan atau tidak, ya, actuality, ya. Ada logis atau tidak rumusan purpose, dan seterusnya. Jadi bisa sampai ke sini, tetapi oke, untuk sementara saya ingin melihat dulu ya, kemampuan kalian mengidentifikasi apa namanya, struktur ya, penalaran ya. Nanti kalau sudah mulai fase baru kita latih bagaimana melihat ya, kualitas dari atau standar dari masing-masing elemen itu ya, atau ya elemen penalaran di sini, 8 elemen ini. Lalu bahkan kita bisa sampai ke sini dalam merumuskan dan mempresentasikan tulisan maupun apa namanya, melalui komunikasi, apakah ada aspek kerendahan hatian intelektual, kemandirian, kalimandet, keberanian, keuletan, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi kalian akan fokus di sini, di struktur ini. Ya. Ya, saya kira itu, dan kita mulai dengan diskusi atau penyampaian langsung dari kalian sebelum saya menjelaskan ya. Jadi template-nya juga di kelas terakhir ini saya sudah apa namanya, sudah buat ya. Kalau kelas 2 kelas sebelumnya saya belum sempat buat, jadi saya yang mendengar yang dipresentasikan lalu saya jelaskan ya, memberikan masukan. Tetapi yang terakhir ini untuk kalian saya sudah buat, walaupun belum lengkap, tetapi saya sudah buat sehingga bisa dibandingkan dengan hasil yang telah kalian kerjakan. Saya kira itu, dan saya persilakan ya relawan-relawan untuk
Ya, jadi mengajukan diri ya untuk presentasi, karena siapa yang presentasi akan mendapatkan masukan sehingga pasti pekerjaannya makin lebih baik dan tidak perlu khawatir ya. Presentasi apa saja sudah sampai di mana saja kerja Anda, tidak perlu harus selesai ya. Dapat satu atau dua elemen juga tidak apa-apa ya, presentasi saja supaya saya lihat apakah kalian mampu identifikasi atau tidak. Saya kira itu. Sekarang silakan. Uh, Saya record dulu ya supaya bagus. Oke, silakan. Baik Bapak. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nah, untuk di bagian purpose atau tujuan itu tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi asal dan jenis-jenis virus COVID dan dalam penyebarannya. Lalu untuk questionnya, bagaimana asal dan jenis-jenis virus COVID dalam penyebarannya? Lalu untuk konsep yang saya pakai di sini, penyebaran virus dengan kecepatan yang belum pernah ada. Menurut ada pendapat ahlinya Bapak, dikutip dari artikel juga. Menurut Gupta, infeksi kronis akibat sistem kekebalan tubuh yang lemah memberi lebih banyak ruang kepada virus untuk bermutasi. Lalu untuk informasi, di sini saya mengambil beberapa pendapat ilmuwan juga. Isinya para ilmuwan memiliki serangkaian pertunjukan untuk membuat tebakan ilmiah tentang bagaimana Omikron muncul. Lesels mencatat Omikron secara substansial berbeda dengan varian virus corona yang sebelumnya muncul. Analisis genetik telah menunjukkan bahwa Omikron berada di cabang pohon keluarga yang sama sekali berbeda, ujarnya. Lebih penting lagi, garis genetik Omikron tidak memiliki rekam jejak mutasi perantara yang lebih baru. Versi terdekat kata Lesels berasal dari pertengahan tahun 2020. Kesenjangan itu menunjukkan Omikron yang sangat bermutasi, berevolusi di bawah radar. Kata Francois Balloux, Profesor Sistem Biologi Komputasi di University College London. Nah, analisis terhadap Omikron memunculkan temuan bahwa varian baru ini memiliki 50 mutasi. Lebih dari 30 mutasi diantaranya terjadi pada protein spike, bagian dari virus yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan pertahanan tubuh. Pada Desember 2020, sekelompok peneliti di Universitas Cambridge mulai waspada saat mendeteksi kemunculan mutasi kunci yang juga terlihat pada varian Alpha. Mereka menemukan ini pada sampel pasien kanker di Inggris yang meninggal akibat COVID-19 4 bulan sebelumnya. Alpha adalah varian of concern pertama yang diakui WHO. Varian ini dilaporkan pada pada September 2020 di Inggris. Ketika itu sampel yang mereka teliti berasal dari pasien yang telah meninggal 101 hari setelah diagnosis awalnya. Infeksi khas varian corona hanya berlangsung untuk 7 hari dan itu tidak cukup waktu bagi virus untuk beradaptasi dan berevolusi karena sistem kekebalan melawannya. Ketika Profesor... Halo? Ya Bapak?
Jadi bisa Ya, baca poin-poin saja ya. Jadi misalnya informasi satu apa, dua apa gitu-gitu aja ya supaya kalau nanti kamu baca itu nanti kelamaan ya. Jadi pointer saja, informasi satu baik apa, ini dua apa. Tadi yang kamu baca itu sudah informasi betul ya. Dan maksudnya kalau masih ada ya, coba kamu sampaikan lagi. Apalagi informasi yang kamu temukan selain yang ya. kamu sudah baca. Eh, baik Bapak, ini masih ada dua lagi. Iya, Saya iya. lanjutkan dulu Bapak yang Iya, sebut sebelumnya. pointer-pointer saja, tidak perlu baca keseluruhan maksudnya. Ya. Oh, baik Bapak. Kata kata Profesor Raffi Gupta dari Institut Imunologi, Terapi dan Penyakit Menular Cambridge. Nah, lalu yang kedua menurut Gupta, infek maaf, selanjutnya menurut Gupta, infeksi kronis akibat sistem kekebalan tubuh yang lemah memberi lebih banyak ruang kepada virus untuk bermutasi. Lalu yang terakhir, perlu sistem kekebalan yang tidak berfungsi atau nonaktif sebagian agar virus ini dapat berkembang, ujarnya. Sudah Bapak. Lalu di bagian asumsi. Nah, saya baru mengerjakan sampai di bagian asumsi Bapak. Sebelumnya saya minta maaf untuk kesimpulan dan seterusnya saya belum mencoba menjawab. Di asumsi virus Omikron sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Mengingat penyebaran virus Omikron ini sangat cepat seperti halnya virus Alpha, tetapi penyebarannya lebih cepat daripada penyebarannya lebih cepat virus Omikron daripada virus Alpha. Terima kasih Bapak. Itu Oke. setengah dari hasil pekerjaan saya Bapak. Oke, bagus. Jadi kamu menangkap asumsinya apa namanya penulis bahwa Omicron penularannya lebih cepat ya dari Alpha. Oke, bagus. Iya Bapak. Ah, apa walaupun Randy belum selesai, tetapi Randy sudah bisa mengidentifikasi dengan tepat ya purpose, lalu question, konsep dan informasi. Memang konsepnya tidak lengkap tadi. Tadi hanya satu atau dua konsep saja yang diidentifikasi, tidak masalah ya. Yang penting sudah menunjukkan bahwa dia bisa mengidentifikasinya, lalu informasi juga ya sudah oke. Asumsi juga saya kira ya, karena ada beberapa asumsi sebenarnya, tapi yang satu yang ditunjuk itu atau diformulasikan oleh Randy itu juga sudah tepat ya. Tidak masalah. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang Terima kasih Pak. mau presentasi, saya persilakan. Saya boleh Bapak? Silakan, silakan. Apakah saya boleh share screen? Boleh, oh, boleh. Saya kasih kamu host ya. Siapa namanya? Muhammad siapa? Muhammad Sulistyo. Ya, karena tidak muncul di apa ya? Kamu kalau tidak muncul, saya maksudnya jadikan host. Caranya gimana? Muhammad. Harusnya kamu berbicara kan muncul di itu ya. Oh, sudah oke. Make host. Sudah saya kira. Baik Pak, sudah Bapak. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi seperti ini dari yang saya baca ada dua tujuan dari ditulisnya artikel ini. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana asal muasal virus Omicron tersebut. Yang kedua, mengawal virus Omicron ini bisa menyebar dengan sangat cepat. Seperti itu Bapak. Tujuannya sudah tercapai, sudah clear jelas, dan ini bersifat kebaruan karena memang Omicron ini kasus yang baru, sehingga baru seperti itu Bapak. Yang kedua, pertanyaan question, dari mana kasus Omicron ini berasal? Yang pertama kali berasal itu dari mana? Terus kemudian berdasarkan dari purpose yang kedua tadi, muncul juga pertanyaan bagaimana virus Omicron bisa menyebar dengan cepat. Suaramu agak jauh itu, siapa Muhammad? Coba kamu bisa apa supaya suaramu lebih jelas lagi. Halo? Baik Pak, sudah terdengar. Oke, itu baru bagus. Silakan. Nah, dan yang ketiga informasi, saya hanya mengambil beberapa informasi saja Bapak.
informasi di sini mungkin ada beberapa yang kurang jelas, maksudnya menurut saya tidak terlalu bagaimana ya Bapak, tidak terlalu bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Okay. Jadi di sini hanya ada dua teori yang mengatakan bahwa virus Omicron ini berasal dari dua hal, yaitu pertama mutasi dari seseorang, atau yang kedua berasal dari hewan. Selanjutnya mungkin di sini data menunjukkan hubungan antara varian yang kekebalan. Nah di sini mungkin kasus penderita Omicron ini yang memiliki kekebalan yang rendah, misalnya orang-orang yang mengidap HIV di Afrika yang memiliki kekebalan rendah. Terus kemudian dari mana berasal itu juga masih belum jelas. Apakah berasal dari hewan atau mungkin berasal dari manusia. Nah ini ada beberapa catatan yang saya catat. Beberapa ahli mengatakan bahwa Omicron sangat berbeda dengan varian COVID lainnya yang memiliki jalur genetik yang berbeda. Sehingga muncul beberapa teori yang mengungkapkan dari mana kasus ini berasal. Nah karena jalur genetiknya berbeda, virus Omicron ini tidak diketahui secara jelas ini berasal dari mutasi atau mungkin berasal dari virus lain, sehingga para ilmuwan belum bisa memberikan kesimpulan yang pasti. Nah, konsep-konsep tidak menuliskan teori dengan jelas, tapi saya hanya menuliskan seperti ini. Teori mengenai bagaimana Omicron bisa bertahan di tubuh inangnya. Itu dikarenakan Omicron itu bisa bertahan jauh lebih lama daripada virus-virus yang lainnya dalam tubuh inangnya, sehingga jika bertahan lebih lama dan tidak merasakan gejala yang berarti, orang-orang akan berinteraksi, beraktivitas seperti biasa dan berpotensi untuk menularkan, sehingga bisa menular dengan lebih cepat. Ditambah lagi mungkin vaksin yang belum memadai. Di artikel tersebut dituliskan bahwa di Afrika hanya 7% yang masih baru divaksin, sehingga penyebarannya bisa sangat cepat. Nah, kemudian teori yang berasal dari Omicron dari hewan dan dari satu orang. Terus kemudian asumsinya ada dua asumsi. Jadi kita dalam hal ini kita tidak bisa memberikan kesimpulan yang pasti dari mana Omicron itu berasal. Akan tetapi kita masih bisa menyimpulkan mengapa virus ini bisa menyebar dengan sangat cepat. Seperti itu Bapak. Bagian kesimpulan belum saya tulis, tapi saya bisa menyimpulkan pertanyaan nomor kedua tadi. Mengapa bisa menyebar dengan cepat? Yang pertama dikarenakan sifatnya yang berbeda dari virus yang sebelumnya yang bisa bertahan lebih lama. Itu bisa menyebar dengan lebih cepat. Terus yang kedua karena memang daya tahan tubuh manusianya yang lemah dan belum divaksin, sehingga bisa menyebar dengan lebih cepat. Akan tetapi pertanyaan yang pertama itu saya belum bisa menyimpulkan karena tidak ada kejelasan dari ilmuwan dari dua teori tersebut, manakah yang teori yang bisa membuktikan dengan benar dari mana virus itu berasal. Terus kemudian implikasi tersebut berasal dari implikasi kedua tadi. Jika penyebarannya cepat, apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita harus menanggulanginya dengan mempercepat vaksin seperti apa, atau mungkin kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, ya ada gangguan kelihatannya dari suaramu kecil, tapi tidak apa-apa, tertangkap ya. Saya kira bagus ya, yang dibuat Muhammad juga sudah bagus ya, tidak cukup lengkap juga, tapi oke, maksudnya bagus itu artinya Muhammad juga sama dengan Randy tadi ya, bisa mengidentifikasi dengan baik konsep dan informasi, purpose ya juga teridentifikasi. Di konsep itu nanti kita akan cek lagi ya, karena kalau perhatikan itu bacaannya sampai informasi banyak itu, konsep juga banyak sebenarnya, tapi tidak apa-apa ya. Yang penting tujuannya adalah kemampuan kalian untuk mengidentifikasi ya. Jadi saya kira dari Randy dan Muhammad itu sudah menunjukkan kalian sudah bisa mengidentifikasi. Ya. Silakan
Terima kasih untuk Muhammad. Siapa lagi yang mau presentasi? Kita butuh 2-3 orang lagi, lebih baik. Alvin, silakan Alvin, Nathanael. Ya Pak. Pak, mohon izin Pak, sebelumnya kalau yang kita susun ini hanya boleh berasal dari artikel yang Bapak berikan atau bagaimana Pak? Atau ada tindak lanjutnya Pak? Harus begitu. Hanya dari artikel yang diberikan aja, tidak boleh dari luar-luar. Pikiran kalian Oh ya tidak Pak, boleh siap. masuk. Ya. Oh ya Pak, siap Pak, siap Pak. Sebentar Pak. Mungkin saya bacakan saja Pak ya, mohon izin Pak. Boleh, silakan. Kalau saya di sini kurang lebihnya belum terlalu lengkap Pak, tetapi di sini akan saya usahakan saya bacakan. Mohon izin Pak sebentar. Jadi kurang lebih saya pertama untuk dari purpose saya memaparkan hipotesis-hipotesis tentang dari mana COVID varian Omicron ini berasal. Lalu yang purpose yang kedua memaparkan mengapa varian Omicron ini bisa menyebar lebih cepat daripada varian lain, dan yang ketiga memaparkan individu bagaimana saja yang sangat beresiko menjadi inang bermutasinya varian Omicron. Lalu untuk kurang lebih untuk questionnya itu kalau saya apakah kalau yang pertama itu apakah varian Omicron ini menyebar lebih cepat dari varian lain, lalu mengapa varian Omicron ini menyebar lebih cepat daripada varian lain, lalu individu yang bagaimanakah yang beresiko menjadi inang bermutasinya varian Omicron ini. Lalu untuk konsep saya asal muasal penyebaran dan mutasi COVID varian Omicron, kurang lebihnya di lingkup itu Pak. Kalau untuk mengenai informasinya, untuk saya kurang lebihnya masih berbentuk draft kasar Pak, tetap belum saya jabarkan menjadi menjadi paragraf-paragraf yang runtut, tetapi kurang lebih di sini kalau yang saya soroti adalah hipotesis mengenai varian Omicron ini berasal dari awalnya berasal dari Afrika Selatan, yang dimana berawal dari orang yang dimana dia pengidap HIV, lalu dia terinfeksi COVID, lalu COVID ini bermutasi terus di dalam tubuh orang tersebut, karena yang termasuk orang yang rentan menjadi inang bermutasinya Omicron ini adalah orang yang terkena HIV, pengidap kanker, dan juga orang yang baru saja transplantasi organ atau yang memiliki riwayat transplantasi organ. Jadi Omicron ini bermutasi di inangnya tersebut, lalu jadilah varian Omicron ini Pak. Lalu kalau yang research lebih lanjutnya, karena ini mungkin yang Desember, jadi kan ada tindak lanjutnya sebenarnya Pak. Saya sudah research sedikit Pak, kalau misal boleh. Jadi kan sampai sekarang ada lagi yang BA2 dan lain-lain. Nah kurang lebihnya saya baru sampai sini sih Pak, baru sampai information ini Pak. Dan baru kurang lebihnya, dan juga yang saya sorotnya mungkin Delta hanya memiliki 7 mutasi, sedangkan Omicron memiliki 50 mutasi, di mana 30 diantaranya terjadi mutasi protein spike. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Baru sampai information Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih. Oke, bagus ya. Jadi informasinya lebih jelas ya, lebih terjelaskan dengan baik. Tapi prinsipnya kamu juga sudah bisa mengidentifikasi bacaan itu dengan tepat. Silakan, siapa lagi? Kita butuh 2 orang lagi. Silakan Irma. Nanti setelah Irma Caroline Warabai ya, Warabai. Siap ya. Oke Irma, silakan. Baca aja, enggak apa-apa. Jadi di sini purpose dan tujuan itu mengetahui asal muasal virus COVID dan jenis variannya. Nah, terus question ini permasalahannya itu bagaimana asal muasal virus COVID dan apa saja jenis variannya. Nah, terus konsepnya itu juga sama halnya tadi kayak purpose sama questnya, kayak bagaimana asal muasal varian COVID yang menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Terus yang informasi atau argumennya itu para ilmuwan memiliki serangkaian pertanyaan ya, siapa Irma? Konsepnya tadi apa Irma? Satu enggak apa-apa.
asal muasal varian COVID yang menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Oke, tapi tidak ada penjelasan lebih lengkap tentang itu ya. Tidak apa-apa, kamu lanjut. Iya, Pak. Lanjut aja, silakan. Informasi. Nah, untuk yang informasi atau argumennya, nah itu para ilmuwan memiliki serangkaian petunjuk untuk membuat tebakan ilmiah tentang bagaimana Omikron muncul. Nah, Lassell mencatat Omikron secara substansial berbeda dengan varian virus corona yang sebelumnya muncul. Nah, penelitian di seluruh dunia menunjukkan virus itu dapat bertahan lebih lama pada orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Nah, terus analisis terhadap Omikron memunculkan temuan bahwa varian baru ini memiliki 50 mutasi. Lebih dari 30 mutasi diantaranya terjadi pada protein spike, bagian pada virus yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan pertahanan tubuh. Sebagai perbandingannya, varian Delta hanya memiliki 7 mutasi. Nah, untuk asumsi, menurut saya yang benar itu virus Omikron sangat berbahaya bagi manusia apabila kekebalan tubuh seseorang sangat lemah, pastinya akan mudah terinfeksi. Tingkat penyebaran virus Omikron sangat cepat dibanding virus COVID jenis lainnya. Begitu, Pak. Saya baru mengerjakan sampai asumsi. Terima kasih. Kira itu juga sudah oke. Kita satu lagi ya. Silakan, Witan. Untuk purpose-nya saya ini menjelaskan mengenai asal muasal dan penyebab munculnya varian COVID Omicron. Nah, yang tujuan ini menjelaskan penemuan pertama COVID varian Omicron dan bagaimana virus ini berkembang di tubuh manusia. Untuk question-nya yaitu dari mana asal-usul varian Omicron, penyebab munculnya varian Omicron, dan bagaimana cara mengatasi Omicron. Untuk informasinya ada 5. Yang pertama, yang sudah diketahui publik hanyalah fakta bahwa varian baru itu pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari Afrika Selatan pada 24 November lalu. Yang kedua, analisis terhadap Omicron memunculkan temuan bahwa varian baru ini memiliki 50 mutasi, lebih dari 30 mutasi diantaranya terjadi pada protein spike, bagian virus yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan pertahanan tubuh. Yang ketiga, pada Desember 2020, sekelompok peneliti di Universitas Cambridge mulai waspada saat mendeteksi kemunculan mutasi kunci yang juga terlihat pada varian Alpha. Mereka menemukan itu pada sampel pasien kanker di Inggris yang meninggal akibat COVID-19 4 bulan sebelumnya. Yang keempat, Juni lalu, Lassell dan tim penelitian yang mengumumkan hasil penelitian sampel virus corona. Yang kelima, saat ini penduduk Afrika yang sudah divaksin secara penuh diperkirakan belum mencapai 7%. Perkiraan ini diungkap Our Work in Data, sebuah kolaborasi antara Universitas Oxford dan sebuah badan amal pendidikan sebagai perbandingan persentase secara global mencapai 40%. Michelle Head, Senior Research Fellow di Global Health University of Southampton menyebut pemerataan vaksin harus segera diwujudkan untuk mencegah munculnya varian COVID. Yang keempat, konsep. Yang pertama, varian baru virus corona Omicron menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua, salah satu hipotesis itu menyebutkan Omicron bersumber dari hewan, artinya virus corona menginfeksi populasi hewan yang tidak diketahui dan bermutasi di dalamnya. Yang kelima, asumsinya yaitu ada 2. Yang pertama,
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan variasi Omicron kemungkinan telah ada di banyak negara lainnya, namun belum terindeksi. Yang kedua, mereka yakin Omicron mengagetkan banyak orang karena berkembang dalam tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuhnya yang lemah. Orang yang tinggal di kawasan sub-Sahara Afrika itu diduga mengidap HIV dan tidak menjalani pengobatan. Nah, untuk kesimpulannya, ini saya ada 3. Yang pertama, kita tidak tahu pasti di mana Omicron berevolusi dan dalam keadaan seperti apa. Yang sudah diketahui publik hanyalah fakta bahwa varian baru itu pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia WHO dari Afrika Selatan pada 24 November lalu. Yang kedua, mengetahui lokasi dan waktu suatu varian muncul penting bagi ilmuwan dan pakar kesehatan masyarakat. Alasannya, 2 hal itu memuat informasi tentang cara yang mungkin diupayakan untuk menahan penularannya. Yang ketiga, cara-cara mengatasi Omicron bisa berubah karantina wilayah atau pembatasan perjalanan meskipun 2 hal ini dikritik dan dianggap tidak efektif. Yang implikasi saya belum, Pak. Terus yang point of view jurnalis dan kesehatan. Oh, oke. Bagus. Saputri, kamu tetap kembalikan template-mu. Saya mau sekaligus jelaskan sedikit di situ. Ya. Share lagi apa namanya link kamu. Oke. Kita mulai dari atas saja, tidak apa-apa. Dari question ya. Maksud saya ini Saputri yang terakhir presentasi, jadi saya sekaligus sudah akan punya Saputri untuk jelaskan. Oke ya, jadi judul tema, oke. Judul itu kalian copy paste saja langsung dari tulisan kan gitu ya. Ini kan critical reading. Lalu sumbernya oke, konsep kuncinya Omicron dan kesehatan, oke, WHO. Lalu apa tadi ke atas lagi purpose-nya? Menjelaskan mengenai asal muasal penyebab munculnya varian COVID. Saya kira oke. Tadi Randy sama Muhammad ada 3 ya. Saya kira yang lain ada 3 tidak masalah ya. Tapi intinya oke. Sama-sama tentang asal muasal varian COVID. Lalu questionnya dari mana asal oke ya. Dan dari 3 kan. Saputri lihat ada 3 question, saya kira oke ya. Ini sebenarnya sama dengan punya Muhammad dan Randy juga. Artinya kalian menangkap hal yang sama. Lanjut, Saputri, kita ke informasi ya. Informasi ini yang idealnya seperti yang dibuat oleh Saputri ya. Jadi pointers, tetapi langsung tunjuk datanya ya, sumber datanya dari mana gitu ya. Dari WHO, lalu dari penelitian University Cambridge ya dan seterusnya ya. Nah, ini yang dibuat oleh Saputri ini bagus ya. Jadi ini yang dimaksud kalau informasi ya seperti ini ya, pointers ini yang ditangkap. Memang lebih banyak lagi ya, ada banyak sekali, bukan cuma 5 sih, ada banyak. Tapi saya kira yang 5 ini sudah cukup kaya. Oke, lanjut ke konsep Saputri. Konsep ya varian corona Omicron menyebar ke seluruh dunia ya. Saya kira ini penjelasan ya, jadi betul bisa masuk konsep. Lalu oke, yang bunyi ada berapa hipotesis, kalau tidak salah ada 3 hipotesis ya dalam bacaan itu. Semua hipotesis itu masuk dalam konsep ya. Jadi yang namanya hipotesis itu sudah pasti konsep. Kalau dia menjelaskan artinya dia mencoba memberikan jawaban sementara gitu ya. Kalau ini maka itu. Kira-kira begini karena begitu misalnya gitu ya. Itu bahasa-bahasa hipotesis ya. Semua hipotesis itu masuk dalam konsep. Oke, lanjut ke bawah lagi. Asumsi, saya kira asumsi ini juga boleh ya. Misalnya asumsi nomor 1 ya. Bahwa varian Omicron kemungkinan telah ada banyak negara lainnya, namun belum terdeteksi. Ini asumsi yang bagus ya. Lalu yang kedua, Omicron mengagetkan banyak orang karena berkembang dalam tubuh seseorang yang sistem
kekebalannya yang lemah. Oke, kita lanjut ke inferensi ya. Nah, pertama kita tahu bahwa pasti di mana Omicron berevolusi dan dalam keadaan seperti apa ya. Yang sudah diketahui publik adalah fakta bahwa varian baru ini pertama kali dilaporkan WHO dari Afrika ya pada tanggal 24 November. Ya tadi Muhammad sudah jelaskan ya, dari seorang perempuan yang HIV ya gitu ya. Lalu yang kedua, mengetahui lokasi dan waktu suatu varian muncul penting bagi ilmuwan dan pakar kesehatan masyarakat. Alasannya dua hal itu membuat informasi tentang cara yang mungkin diupayakan untuk menahan penularannya. Oke. Yang ketiga, cara-cara mengatasi Omicron bisa berupa karantina. Oke. Nah, ini kan Saputri tidak belum sampai implikasi ya. Sekarang saya ingin ajak kalian berpikir bersama-sama. Kita lihat yang satu ya, semua. Jadi bukan Saputri aja, semua pikirkan ya. Kita lihat nomor satu. Bahwa para ahli tidak tahu pasti ya, di mana Omicron itu berevolusi dan dalam keadaan seperti apa. Jadi ini abu-abu, belum bisa dipastikan. Nah, tetapi yang diketahui adalah bahwa fakta ya bahwa varian baru itu pertama kali dilaporkan di Afrika Selatan atau tadi Muhammad jelaskan dari perempuan HIV itu ya, terkena HIV itu. Nah, kalau demikian, kalau tidak tahu pasti di mana dia berevolusi dan dalam keadaan seperti apa yang perlu kita lakukan? Menurut kalian? Apa perlu dilakukan kalau dari kondisi yang nomor satu ini, kesimpulan yang nomor satu ini? Karena ini tidak tahu pasti nih, dia berevolusi di mana dan dalam keadaan seperti apa, ini nggak tahu pasti nih. Menurut kalian apa yang perlu dilakukan? Halo? Atau Saputri? Menurut kamu apa yang perlu dilakukan Saputri? Kalau begini, kesimpulannya. Kita perlu apa kalau kesimpulannya kayak gini? Halo Saputri, ngomong aja, jangan takut salah, tidak masalah. Salah pun itu bagian dari belajar. Silakan. Menurut kamu kalau kita ternyata para ahli sendiri mengatakan kita belum tahu pasti nih Omicron ini berevolusi dan dalam keadaan seperti apa dia berevolusi. Nah, yang kita tahu hanyalah bahwa dia pertama kali ya muncul di Afrika itu dari seorang perempuan yang HIV gitu ya. Nah kalau begitu apa yang perlu kita sikapi kalau begini kesimpulannya? Saputri silakan. Ngomong aja, jangan takut salah. Kamu bayangkan kamu apa sih? Apa yang kamu bayangkan kalau begini? Halo? Oh iya Pak, implikasinya ya ini. Oh, mungkin lebih diteliti lagi gitu. Ya boleh juga ya. Virusnya itu lebih diteliti lagi. Ya boleh juga ya. Jadi penelitian diintensifkan lagi. Apalagi maksudnya untuk mencegah supaya kita tidak kena itu loh. Ini kan implikasi juga. Menurut kamu, apa perlu kita lakukan supaya kita bisa aman? Karena para ahli sendiri tidak tahu bagaimana dia berevolusi dan dalam keadaan seperti apa dia evolusi. Bagaimana supaya kita bisa masyarakat supaya bisa aman karena para ahli sendiri tidak tahu ini. Menurut kamu bagaimana? Memakai masker setiap hari. Memakai masker setiap ya, saya kira bisa juga. Berpakaian. Ya, jadi tetap harus taat di prokes kan gitu ya. Lalu mungkin hal-hal lain yang kita sudah tahu, misalnya ya jaga stamina dan macam-macam. Jadi soalnya adalah karena ini kesimpulannya begini, ahli belum tahu pasti nih. Nah, dari presentasi ya, jadi untuk sesi 2 ini sudah 2 kelas, ya 8 yang menyampaikan presentasi ya hasil kerjanya di template itu, dan saya kira saya senang ya karena
baik, bagus ya. Walaupun saya belum menjelaskan ya template-nya, cara penyusunan template-nya, tetapi dengan mengikuti video yang saya sudah jelaskan di video, ya ternyata kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan apa yang saya harapkan ya, apa yang saya inginkan, dan saya kira itu sudah bagus. Nah, sekarang saya tunjukkan apa yang sudah saya buat template-nya, supaya gunanya adalah kalian bisa memperbaiki ya, menyempurnakan punya kalian, karena tadi cuma 8 ya dari 2 kelas ini, sehingga apa namanya, walaupun ada yang sudah bagus sekali ya, tapi saya kira dengan presentasi saya lalu Anda bisa sempurnakan ya. Sempurnakan berdasarkan masukan-masukan yang sudah saya berikan maupun berdasarkan presentasi ini sehingga lebih sempurna lagi ya. Kebanyakan yang belum tidak sempat presentasi, saya kira itu apa namanya, Anda tidak sesuaikan memperbaikinya, lalu mengumpulkan kembali, mengupload kembali supaya saya melihat lagi. Nanti minggu depan kita sebelum mulai kelas kita pakai 1 jam untuk mengevaluasi kembali kerja Anda, supaya memastikan Anda telah memahami dan mengerjakannya dengan benar. Karena sekali lagi manfaatnya adalah nanti masuk ke critical writing, itu kan Anda sedang harus merancang ya, punya Anda sendiri. Jika sudah fasih ya dalam menggunakan template untuk reading dan listening, maka pasti ketika Anda rancang untuk punya Anda sendiri, yaitu writing dan speaking, pasti Anda akan lebih bagus. Oke, kita lihat ya judulnya jelas ya, Omicron seperti apa dan bagaimana asal muasal varian COVID yang menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Ya. Ini judulnya persis, jadi di copy paste saja dari apa namanya, dari berita online itu, dari media itu, dan penulisnya adalah Fernando Duarte dari BBC World Service, tanggal 15 Desember 2021. Informasi ini penting ya, penting kalau kita apa namanya melakukan critical reading maupun critical listening. Sama halnya dan ketika Anda menulis, Anda harus semua jelas ya, data semua harus lengkap sampai di sumber-sumber. Nah, purpose ya. Tadi ada yang buat 3 purpose, ada yang apa namanya 1, tapi oke, esensinya sama ya. Saya lihat misalnya Mikael, Angelina, Nathanael ya, sekarang oke, ada yang 3 purpose, ada yang 1 purpose, tapi saya sadar karena esensinya sama. Nah, tetapi apa namanya persisnya ya adalah ini. Tidak usah lari jauh-jauh, lihat saja judul ini sudah memberikan clue tentang purpose ya. Nah, judulnya kan seperti apa dan bagaimana asal muasal varian COVID. Nah, jadi judulnya purpose itu aja ya, menjelaskan seperti apa dan bagaimana asal muasal Omicron ya yang menyebar sangat cepat. Jadi ya memang COVID di sini judulnya COVID, tapi yang dibahas kan Omicron ya, varian Omicron. Jadi ya di sini persis ya, tidak perlu apa tambah-tambah lagi karena memang inilah purpose sebagaimana judul yang dibuat. Artinya begini, dalam mengidentifikasi elemen penalaran, jangan masukkan pikiran kita ya. Yang kita identifikasi itu identifikasi apa yang dilakukan oleh penulis, apa saja struktur penalarannya dari 8 itu. Bahwa kita apa namanya kalimatnya yang kita reformulasi supaya mudah dipahami itu soal lain, itu oke. Yang penting adalah jangan tambah apa yang kita pikirkan, hanya reformulasi saja. Nah, seperti ini kan saya reformulasi ya di proposal. Jadi ketat dengan itu, jangan sampai kita memasukkan pikiran kita, analisis kita, kesimpulan kita. Jangan, kesimpulan kita nggak boleh masuk. Bulat-bulat kita mengidentifikasi struktur penalaran penulis. Ya. Oke, jadi ini purpose persis seperti ini. Ya, saya harap kalian dalam memperbaiki, kalian harus mengikuti. Ya. Bahasanya boleh lain, ya. Ada bikin 3, tidak masalah, atau 2, tetapi yang penting adalah dari sini. Ya. Tidak boleh lari dari tema ini. Karena bisa saja Anda kalau membaca isinya saja ya, bisa saja Anda dari isinya Anda simpulkan purpose-nya begini misalnya. Tidak boleh begitu ya. Justru kalau itu Anda bisa keliru karena Anda anggap purpose belum tentu itu dianggap purpose oleh penulis.
Padahal yang Anda harus lakukan dalam critical reading maupun listening adalah mengidentifikasi penalaran penulis, bukan penalaran Anda. Ya. Jadi itu purpose. Ya. Nah, untuk membahas purpose itu, lalu ada 3 question sebenarnya. Pertama, seperti apa Omicron menyebar? Ya. Jadi ini menjawab apanya ya. Dan dia kan apa dan bagaimana ya. Seperti apa Omicron menyebar, dan itu yang dibahasnya. Lalu bagaimana dan mengapa asal muasal dan penyebab kemunculan Omicron ya, menjadi begitu penting, itu nanti Anda lihat di alinea beberapa pertanyaan ini muncul. Ya. Jadi pertanyaan ini saya copy paste saja dari tulisan itu. Jadi pertanyaan yang dia memang rumuskan untuk dibahas. Ya. Kalau yang ini saya ambil dari purpose, harusnya memang question ini dijawab. Sebab kalau tidak, maka purpose tidak akan terjawab. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengatasi. Ya, saya kira ini question yang 3 question yang saya perkirakan dia jawab, ya saya mengerti, pahami dari rumusan ini. Tetapi misalnya kalau mau lihat inti, barangkali 1-2 aja yang paling paling berkenaan dengan purpose. Yang 3 mungkin cara mengatasi tidak terlalu ya, tapi yang paling eksplisit adalah 1-2 ya. Nah, saya menulis cara mengatasinya ya karena memang data yang dia sampaikan ada seperti itu ya. Tentang cara mengatasi dan bagian akhir sepertinya itu ya. Jadi ini boleh jadi alternatif ya, tetapi yang paling inti adalah di 1-2 kan gitu. Oke, lalu untuk menjawab purpose atau membangun argumentasi untuk menjawab purpose-nya atau menjawab question ini adalah informasi yang digunakan. Pertama, kasus varian Omicron bermutasi dengan sangat cepat. Ya, ini dipastikan di 77 negara. Ini data yang kuat. Jadi ini menggambarkan bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana Omicron itu ya. Ini di sini bermutasi dengan sangat cepat sekali. Data yang kedua, dia menunjukkan para ilmuwan di Afrika Selatan menemukan varian COVID-19 yang belakangan dan Omicron itu mencatat pertama ya banyak mutasi yang ditunjukkan oleh versi ini. Jadi kembali memperkuat data yang pertama tadi ya. Jaringan pakar internasional belum mendeteksi genetika dari kombinasi mutasi ini. Omicron muncul dengan sesuatu yang sama sekali berbeda. Ya. Ini penjelasan dari Richard Lessers ya. Dia adalah bagian dari dia pakar penyakit menular. Jadi sumbernya ya, ini sumber yang kuat. Nah, saya lihat ya dia menulis dan tulisan itu pertama adalah banyak mutasi, tetapi kemudian kedua ketiganya nggak ada kedua ketiga secara eksplisit ya. Jadi ini juga saya lihat ada yang kurang teliti di sini ya dalam tulisan itu. Nah, mungkin substansinya ada, tetapi dia tidak menyebutkan ini yang kedua, apakah ada yang ketiga atau tidak, ya tidak ditulis. Data yang ketiga, setelah berkembang dalam tubuh orang itu, maksudnya orang pertama yang terdeteksi terkena Omicron di Afrika itu, setelah berkembang dari tubuhnya, itu langsung menyebar ke lebih dari 40 negara. Ya. Wah, ini cepat sekali ya. Jadi itu menggambarkan bagaimana Omicron menyebar ya, di data. Yang berikut fakta bahwa varian baru itu pertama kali dilaporkan ke organisasi WHO ya dari Afrika Selatan tanggal 24 November. Ya. Jadi ini juga data yang memperkuat berkaitan nomor 3. Bahkan di dalam data itu kalau kita lihat yang lebih lengkapnya itu adalah dari seorang perempuan yang terdeteksi mengidap HIV kan gitu ya. HIV dan dia belum tervaksin, ya. Dia belum divaksin. Hal yang berikut, analisis genetik telah menunjukkan bahwa Omicron berada di cabang pohon keluarga yang sama sekali berbeda. Nah, ini saya paham kalau Angelina tadi waktu dalam presentasinya dia memasukkan ini ke dalam teori ya, ke konsep. Saya kira bisa saja masuk konsep karena di sini kan dia mengkategori ya bahwa Omicron sebagai pohon keluarga bisa saja. Ya.
saya kira saya tidak masalah dari itu. Saya pikir bisa benar ya. Saya masukkan ke data karena di sini kan dia hasil analisis genetik ya. Jadi menurut saya ini data ya. Jadi tapi saya kira tidak masalah dengan punya. Jadi yang paling penting adalah bahwa dari situ dengan dia tercover di situ maka dia akan memperkuat ketika kita melihat kesimpulan. Ya. Yang keenam, analisis terhadap Omicron munculkan temuan bahwa varian baru ini memiliki 50 mutasi ya. Lebih dari 30 mutasi diantaranya menjadi terjadi pada protein spike dan seterusnya. Ya. Saya kira tidak perlu saya baca, tapi ini dia banding dengan delta. Ya. Lalu yang berikut, jika SARS ya, hilang dari tubuh kebanyakan pasien dalam waktu singkat, penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa virus itu dapat bertahan lebih lama pada orang-orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Jadi maksudnya Omicron. Ya. Nah, kalau SARS-CoV-2 tipe 2 seperti ini, maka Omicron-nya dia bertahan lama dalam tubuh dari orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Individu yang masuk golongan itu, maksudnya yang masuk golongan kekebalan tubuh lemah, itu antara lain pasien dengan penyakit HIV. Ya. Itulah sebabnya korban pertama, ya, kasus pertama di Afrika. Nah, penderita kanker dan penderita transplantasi organ. Ya, ini data ya. Lalu yang berikut, Gupta ini adalah peneliti virus alpha, ya, bahkan dia yang pertama kali mengidentifikasi, mendeteksi adanya alpha itu ya. Infeksi kronis akibat sistem kekebalan tubuh yang lemah memberi lebih banyak ruang kepada virus untuk bermutasi. Ya. Perlu sistem kekebalan yang tidak berfungsi dan non-aktif sebagai sebagian agar virus ini dapat berkembang. Ya. Jadi sekali lagi data kuat menunjuk kepada bagaimana virus ini menyerang atau sasaran yang diserang itu adalah orang yang sistem imunnya lemah. Ya. Yang berikut, kami sekarang memiliki lebih banyak data yang menunjukkan bahwa hubungan antara varian dan orang dengan gangguan kekebalan dengan infeksi virus COVID kronis. Ya. Jadi ini juga memperkuat ya, dari Larry Corey yang memperkuat bahwa orang dengan gangguan kekebalan akan mulai diserang. Saya kira itu data yang cukup banyak. Kalau kita baca masih banyak data sebenarnya, tapi saya tadi baru mengerjakan ini, jadi 2 kelas sebelumnya tidak sempat saya sampaikan karena saya belum isi template ini ya. 15 menit waktu istirahat tadi ya saya pakai untuk cepat-cepat mengisi template ini supaya menyampaikan kepada kalian kelas terakhir supaya ada pegangan ya. Nah, lalu konsepnya apa? Ada 2 penjelasan lain yang menunjukkan varian ini, yaitu hipotesis tentang mutasi dalam tubuh satu orang didukung dalam komunitas ilmiah. Ya. Hipotesis satunya lagi bahwa Omicron menular dari monyet. Jadi di teori ya, ada 2 teori atau 2 hipotesis. Ada yang mengatakan bahwa Omicron menular dari monyet ya, kepada manusia. Lalu yang kedua bilang tidak, dia harus dari manusia ke manusia, ya, bukan dari hewan ke manusia. Ya. Ini teori yang pertama dan kelihatannya kalau kita baca jelas sekali penulis yang mendukung yang pertama, ya, yaitu penularannya tidak dari hewan, melainkan dari manusia ke manusia. Yang kedua, mengetahui lokasi dan waktu suatu varian muncul suatu varian muncul itu penting bagi ilmuwan dan pakar kesehatan. Alasannya 2 hal itu membuat informasi tentang cara yang mungkin diupayakan untuk menahan penularannya. Jadi ini teori ya, teori dari penulis ya, bahwa perlu sekali mengetahui lokasi dan waktu varian itu muncul ya, karena itu menjadi dasar untuk untuk membuat atau mengupayakan penahanan penularan. Ya. Ini teori, ya. Dia berteori. Harus begini supaya begitu. Ya, teori. Yang ketiga, cara-cara mengatasi Omicron bisa berupa karantina wilayah atau pembatasan perjalanan, meskipun 2 hal ini dikritik dan dianggap tidak efektif. Ya. Jadi banyak yang anggap tidak efektif, tetapi dia menyarankan ini. Artinya dia berteori ya, bahwa ini masih efektif. Ya.
daripada hal lain barangkali ya. Lalu yang keempat, jika Omicron benar-benar berevolusi dalam tubuh seorang pasien yang sistem kekebalannya terganggu, maka pemantauan terhadap orang-orang seperti itu akan menjadi sangat krusial. Ya. Artinya kita harus punya, katakanlah data ini dengan teori ini dia mengatakan bahwa kita perlu tracing, ya, perlu punya peta yang lengkap tentang mereka yang mengalami gangguan kekebalan tubuh. Ya. Atau barangkali mereka yang belum terinfeksi, ya, belum tervaksinasi barangkali ya, dan seterusnya, supaya kita bisa memproteksi mereka sebelum terkena, ya, mencegah. Ya. Saya kira ini teorinya dia mengarah ke situ. Yang kelima, salah satu hipotesis untuk menyebut Omicron bersumber dari hewan, ya, ini yang tadi saya sudah katakan ya. Artinya virus corona menginfeksi populasi hewan yang tidak diketahui dan bermutasi di dalamnya. Nah, tapi dia lalu menyampaikan datanya, ya, ini bisa masuk ke data. Ya. Namun, Larry Corey menjelaskan analisis genetik Omicron sejauh ini menunjukkan bahwa varian tersebut berevolusi pada tubuh manusia. Jadi, ini penegasan bahwa tidak mungkin dari hewan mendekat pada tubuh manusia. Ini teori. Yang berikut. Hipotesis kedua menyebut Omicron tidak berkembang dalam tubuh manusia, tetapi dalam populasi di daerah yang minim pemantauan genetik seperti di banyak negara Afrika sebelum akhirnya mencapai Afrika Selatan. Jadi karena nanti di data yang tadi saya kira siapa Yudi atau Angeline ya, atau Nathanael atau siapa ya tadi yang menyampaikan Luffy atau apa? Menyampaikan bahwa hanya Afrika itu baru 7% ya yang di vaksin ya. Saya kira itu data yang penting sekali ya. Nah, untuk menjelaskan barangkali ya mengapa Omicron mengganas di Afrika, jadi mulai dari Afrika dan mengganas di Afrika, tapi kemudian menyebar ke negara lain juga. Lalu asumsi ya, karena memang nanti kita lihat di kesimpulannya dia sendiri tidak pasti. Maka memang asumsinya banyak. Yang pertama, varian Omicron kemungkinan telah ada di banyak negara lainnya, namun belum terdeteksi. Artinya dia mengatakan bahwa tidak hanya di 40 negara yang tadi dapat di atas tadi, ya. Kemungkinan ada di banyak negara. Ya. Ini menurut saya dia berasumsi. Ya. Jadi ini bukan data. Ya. Ini bukan data, ini bukan teori juga. Ini asumsi. Yang berikut, belum cukup ya dia mengutip Dr. Tedros ya, belum cukup tindakan yang dilakukan untuk menangani varian. Jadi dia mendukung Tedros ya, ini juga berasumsi bahwa sejauh ini untuk menangani Omicron itu belum cukup ya, tindakan yang diambil itu belum cukup untuk menangani Omicron. Yang ketiga asumsi ya, kita telah belajar bahwa kita meremehkan virus ini. Jadi dari dua asumsi ini ya meningkat di asumsi yang kuat ini, bahwa kita terlalu meremehkan virus ini. Walaupun Omicron tak menyebabkan gejala parah, banyaknya kasus akan dapat sekali menyebabkan lumpuhnya sistem kesehatan yang tak siap. Ini dia memberikan tekanan kuat ya, bahwa ya jangan meremehkan, kira-kira begitu ya, jangan remehkan ini. Ini asumsi. Yang berikut, orang yang tinggal di kawasan sub-Sahara Afrika itu diduga mengidap HIV COVID dan tidak menjalani pengobatan. Ini dugaan ya. Jadi ini sekali lagi ini juga asumsi. Dia berasumsi bahwa orang yang kena HIV tadi yang menjadi korban pertama tadi, ya itu tidak menjalani pengobatan. Ya. Ketika HIV-nya terkena dia tidak mengalami pengobatan sehingga daya imun tubuhnya lemah, ya lalu dia diserang Omicron. Yang berikut, kita tidak tahu pasti di mana Omicron berevolusi dan dalam keadaan seperti apa. Jadi walaupun salah satu purpose mengarah ke sini, tapi kemudian asumsi ini sudah mengarah ke kesimpulannya bahwa tidak bisa tahu juga persisnya kapan dan bagaimana dalam keadaan seperti apa dia berevolusi, itu kita belum ada data untuk itu. Ya. Dan yang berikut, kelompok orang dengan gangguan kekebalan tubuh yang belum muncul sebagai komponen penting dari strategi pencegahan. Jadi ini menurut dia berasumsi bahwa ya sejauh ini kita tahu bahwa yang sasaran Omicron itu adalah orang yang kekebalan tubuh lemah.
Tetapi ya kelompok ini kita belum identifikasi, ya. Belum ada kerja keras untuk mengidentifikasi kelompok yang punya kekebalan tubuh lemah, ya, supaya kita langsung antisipasi. Dan yang berikut, asumsi juga orang pertama terjangkit Omicron belum dipastikan. Jadi walaupun dalam tulisan itu menyebut perempuan ya di Afrika Selatan yang terkena HIV menjadi orang pertama ya yang dilaporkan ke WHO, tetapi menurut dia belum tentu dia yang pertama. Karena seperti tadi dia katakan bahwa ya mungkin tidak hanya 40 negara itu, lebih dari itu ya sebarannya. Jadi orang pertama juga belum tentu perempuan itu. Nah ini asumsi-asumsi, konsep, dan data itu akan mengarah kepada kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan saya belum buat, ya, tetapi itu kira-kira mengarah ke kesimpulan. Nah, untuk melihat kesimpulan, saya akan men-share lagi ya, untuk kita lihat ke artikelnya langsung. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, tadi itu semua yang saya sampaikan di situ, semua saya copy paste aja dari tulisannya. Jadi saya tidak tambah-tambah apa-apa. Ada yang memang saya reformulasi ulang supaya singkat ya, tetapi semua copy paste. Hanya saya mau katakan bahwa informasi yang saya ambil itu juga belum lengkap, masih banyak yang dia sampaikan di situ ya. Teori juga mungkin belum lengkap. Ya. Jadi kalau kalian kerja perbaikan ya, itu harus buat lengkap ya, supaya bisa tangkap ya. Jadi persis seperti ini yang copy paste ya. Apa dan bagaimana asal muasal varian COVID, lalu saya jadikan itu purpose ya. Lalu kita lihat di sini ya, ini 77 negara dari 40 negara lalu menjadi yang apa itu 77 negara ya. Lalu di sini ya Tedros data, saya tidak akan menunjukkan ulang, nanti kalian lebih teliti ke sini ya. Tapi saya hanya tunjukkan misalnya tadi ada pertanyaan ya yang saya copy langsung dari sini. Ya ini misalnya. Mengapa asal muasal dan penyebab kemunculan Omicron menjadi begitu penting? Ya, ini salah satu pertanyaan yang memang dijawab di dalam tulisan ini. Ya. Dan itu makanya saya munculkan di question. Lalu dia mulai bahas asal Omicron ya, mulai dari yang 24 November ya, yang perempuan itu ya, data tentang perempuan itu ada di dalam sini ya penjelasannya, tetapi persisnya ya saya ini, tapi memang yang dimaksud tanggal 24 November itu adalah yang dilaporkan perempuan yang terkena HIV ya, jadi datanya ada di sini. Ya. Lalu dia jelaskan bagaimana berkembang dari satu orang ya, untuk menjelaskan purpose bagaimana tadi ya. Nah, lalu di sini di bagian ini dia membuat pertanyaan untuk mendalami pembahasannya, yaitu bagaimana Omicron berbeda dari varian sebelumnya, tetapi intinya adalah menunjukkan daya sebarnya, daya penularannya dan cirinya. Ini yang saya kira tadi Yudi atau siapa ini yang Muhammad atau Atsam ya mengidentifikasi ya. Merumuskan salah satu purpose adalah mengidentifikasi. Ya. Nah, saya kira memang di sini dia lakukan identifikasi ya. Tetapi saya ragu kalau itu menjadi purpose dia. Itu yang perlu dicek ya betul-betul, karena purpose seperti yang saya bilang, saya copy paste aja dari judul sehingga tidak mungkin salah. Ya. Nah, saya ingin mengajak kalian melihat ke arah kesimpulan ya. Ini data teori semua ya. Ke kesimpulan itu biasanya di bagian-bagian akhir, kalimat-kalimat akhir. Nah, misalnya ya dalam sebuah artikel 1 Desember ini masih data ya, teori ahli biologi Brasil. Nah, ini saya kira di bagian terakhir ini ya, apakah kita akan menemukan pasien pertama? Ya itu yang saya kira jawabannya diasumsikan bahwa belum, kita belum temukan pasien pertama ya. Nah kita lihat karena tulisannya panjang ya, ini yang tadi saya katakan 7% ya, baru 7% Afrika itu baru divaksin ya. Data dari our world in data. Lalu, nah ini saya kira kesimpulan bisa ke sini. Ada berbagai faktor yang berkontribusi pada munculnya varian baru. Ya. Tetapi ketidakadilan vaksin
jelas merupakan salah satu alasan. Jadi menurut dia ya, mengapa dia di Afrika? Karena ketidakadilan vaksin tadi baru 7% loh vaksin di Afrika dibanding dengan rata-rata dunia yang sudah 40%. Kita Indonesia bersyukur kita sudah 70 lebih persen. Ya. Saya kira kita jauh lebih dari banyak negara. Ya. Nah, jika Anda tidak tervaksinasi, Anda akan lebih mungkin sakit, ya, sakit parah dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, jadi ini penegasan ya bahwa dia menunjukkan bahwa ya untuk mengatasi karena daya sebarnya COVID itu cepat sekali ya dan dia menyerang ya, orang yang tubuhnya lemah, daya imunnya lemah, maka Anda harus vaksin ya. Vaksin itu akan membantu Anda untuk selamat ya dari serangan Omicron. Dan kalimat terakhir ini penting ya. Selain itu, virus juga akan lebih berpeluang untuk mengembangkan mutasi baru yang meningkatkan risiko kemunculan variant of concern dan akan memaksa kita untuk mempelajari huruf lain dari alfabet Yunani. Ini kesimpulan itu penting. Kesimpulan itu penting adalah kesimpulan itu mengingatkan kita bahwa kalau tidak hati-hati, ya, karena dia mutasinya banyak sekali, lebih dari varian virus yang lain, ya, maka kalau tidak hati-hati, dia bisa muncul lagi varian-varian yang lain dan kita kehabisan nama untuk menyebutnya. Kita lihat ada alpha, delta, itu menggunakan huruf Yunani kan. Omicron itu kan sama seperti alfabet Indonesia Z. Ya. Jadi itu sudah terakhir. Omicron itu ya, omega ya, itu huruf terakhir dari Yunani. Jadi mengingatkan kalau kita tidak hati-hati maka bisa muncul varian lain baru dan kita tidak punya nama lagi. Kita harus mendefinisikan ulang atau mencari di luar alfabet Yunani. Nah, saya kira itu yang saya identifikasi. Maaf tidak sampai belum sempat sampai kesimpulan dan implikasi, tapi saya sudah jelaskan ya bagaimana membuat kesimpulan dan implikasi di dalam presentasi yang lain. Ya. Jadi kalau sudah sampai kesimpulan, saya katakanlah yang tadi itu kesimpulan bahwa kita harus vaksin ya supaya tidak terjangkit Omicron. Maka apa implikasi dari kesimpulan ini? Ya kesimpulannya adalah memang pemerintah harus memastikan tidak boleh meremehkan Omicron walaupun tidak membunuh ya katakanlah itu, tapi daya sebarnya kuat dan kalau tubuh dalam keadaan yang lemah, ya, apalagi belum vaksin itu akan fatal juga. Oleh karena itu ya implikasinya dan tubuh itu tetap harus tegas dengan prokes ya, dan mengidentifikasi barangkali kelompok-kelompok yang rawan belum tervaksinasi seperti vaksin, kelompok yang target yang daya kekebalannya lemah dan ini sulit ya. Tetapi ya memang itu indikasinya harus diidentifikasi supaya diatasi. Saya kira itu yang bisa saya share ya. Oke, silakan. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau berkaitan dengan ini? Saya hanya ingin pastikan bahwa kalian sudah memahami teknik critical reading karena setelah itu kalian selain memperbaiki ini, itu kan masih ada listingnya kan? Yang video 3 menit itu loh, itu kan cuma 3 menit, nah, lama kan? Nah, jadi kalian untuk minggu depan itu membuat perbaikan ini, ya perbaikan ini yang kalian upload nanti ya di tugas ya supaya saya periksa. Ya, sementara untuk listingnya kalian buat lagi template-nya ya, tinggal ganti ready dengan listing kan. Jadi siapa pembicaranya, judulnya apa kan gitu ya. Cuma itu saya diganti. Lalu identifikasi 8 elemen lewat video yang 3 menit itu ya presentasi mahasiswa doktoral ya 3 minute thesis. Nah, mengapa saya gunakan itu? Selain clear ya presentasinya mudah ditangkap. Lalu itu juga yang kalian akan
saya berharap kalian akan tiru untuk presentasi di critical speaking. Ya. Jadi setelah writing-nya selesai nanti sebagai tugas akhir, lalu kalian presentasi, ya. Presentasi meniru gaya video yang saya kasih untuk kalian pakai listening itu, ya. Untuk presentasikan tulisanmu, dan itu dinilai. Jadi penilaian untuk TAS nanti itu menilai tulisan kamu dan speaking kamu, presentasi kamu gitu loh. Karena dua keterampilan itu benar-benar kami ingin kalian betul fasih betul, itu ingin menjadi ciri khas dari mahasiswa UKSW, yaitu menulis bagus dan juga presentasi atau berkomunikasi itu bagus ya, itu intinya di situ ya. Karena dua-duanya merupakan keterampilan abad 21 ya. Itulah sebabnya kami membuat Pak Rektor terutama ya menginginkan menargetkan itu ya kepada pusat pemikiran kritis dan para pengajar pemikiran kritis ya untuk memastikan itu ya, bahwa dengan lewat ini lalu mahasiswa punya keterampilan kritikal ya empat-empatnya tentu saja listening, reading, tetapi yang terutama karena penggunaannya di luar itu penting untuk dunia kerja, yaitu critical writing dan critical speaking. Ya, saya kira itu. Jadi ini untuk keterampilan hidup. Ya. Kalian tidak hanya pakai untuk selama di UKSW, ikut kuliah kegiatan akademik, ya, untuk mata kuliah apapun juga kalian gunakan keahlian ini, tetapi untuk keterampilan hidup. Begitu ya. Kita akhiri di sini. Oh, Eva, silakan Eva. Ya Pak, izin bertanya. Ini tadi kan Bapak bilang tidak ada TTS, tidak ada tes akhir semester, tetapi nanti setiap anak diharapkan untuk presentasi hasil dari critical thinking-nya tadi ya Pak? Atau bagaimana? Itu adalah TS, jadi tidak bisa tidak ada TS. TS itu adalah writing dan speaking itu. Jadi mulai minggu depan itu setelah kita evaluasi hasil kerja perbaikan kalian terhadap reading yang ini, kalian upload, ya, lalu saya kasih nilai juga mengevaluasi hasil listeningnya kalian ya dari video itu ya, memasukkan dalam template seperti reading ini 1 jam saja ya. Setelah itu 2 jam sisanya kita full untuk writing ya, critical writing. Critical writing itu nanti template saya bagikan, nanti template critical writing itu saya sudah bagikan. Jadi kalian sudah bisa pikir-pikir dari sekarang judul apa yang mau kalian tulis ya. Nanti mungkin saya akan pikirkan supaya temanya sama ya, satu tema besar lalu masing-masing dari tema itu, atau nanti caranya saya akan pikirkan, saya akan sampaikan. Kemudian sudah bisa pelan-pelan kalian isi di template-nya itu ya. Jadi template untuk critical writing karena itu adalah memastikan struktur penalaran kalian yang akan kalian presentasikan lewat tulisan maupun lewat presentasi komunikasi ya, maka itu harus pastikan juga kelengkapan 8 elemennya, yaitu dengan menggunakan template. Pastikan purpose kamu apa, jadi tentu judulnya apa ya, lalu purpose kamu apa, questionnya apa, konsepnya apa, informasinya apa, dan seterusnya sampai kesimpulan di dalam template. Nah setelah itu beres, baru mulai menulis. Kalau menulis itu kan sudah tinggal istilahnya dinarasikan saja ya, tetapi semua sudah lengkap. Nah beda dengan kalau orang yang menulis tanpa lewat membuat dulu template, menurut saya itu bisa banyak yang bolong ya, tidak elemen-elemennya bisa tidak lengkap, dan itu yang disebut tidak kritis ya. Jadi disebut kritis itu kalau kita menulis maupun berbicara itu 8 elemennya lengkap. Nah, itu dimaksud ya. Jadi makanya saya ingin pastikan kalian betul-betul fasih benar dalam reading ini, memahami betul struktur penalaran pembicara lewat listening maupun penulis lewat tulisannya. Kalau itu sudah fasih benar, ya, kalian pasti waktu debut punya kalian sendiri itu pasti akan lebih bagus. Ya. Itu yang dimaksud ya Eva. Jadi TAS-nya ya itu bukan tidak ada ya. TAS-nya itu ya, tulisan itu. Silakan Eva, benar sudah paham itu Eva? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Silakan, apakah ada lagi?
Maaf Pak, saya lanjutin lagi Pak. Mau nanya soal TS, TAS. Pak, Ya, itu kan TS itu kan kita kan menulis kan Pak. betul. Nah terus dalam bentuk template. Ya. Oh bukan. Terus nanti kalau misalnya kita Terus. menulis artikel, atau menulisnya itu dalam bentuk template atau artikel, atau maksudnya itu keduanya. Jadi kita bikin artikel, kita sesuai ini juga. Terus nanti template-nya juga harus ada. Begini, Yudi, template-nya dulu. Setelah template-nya lengkap, nanti mulai kan kita masih ada beberapa pertemuan tuh. Semua pertemuan terakhir ini semua untuk critical writing. Ya. Nah, mulai minggu depan itu sekalian saya sudah ajar atau untuk buat template. Begitu. Jadi isi semua template itu kan, you sudah riset itu kan, Yudi. Waktu kamu buat judulnya, questionnya, informasi kan harus di riset, ya kan? Untuk cari data yang untuk mendukung kamu bangun argumen kan. Nah, kalau template sudah lengkap, baru saya persilakan untuk nulis. Ya. Jadi pertama nanti kalian presentasi template dulu. Kalau template sudah lengkap, pasti nulis itu kan cuma hal teknis kan sebenarnya. Jadi duluan dari template. Ya. Jangan nulis dulu baru buat template, itu tidak bisa begitu. Terbalik itu namanya. Buat dulu template-nya. Selama ini kan kesalahan umum karena orang nulis dulu. Setelah itu baru dilihat, ternyata bolong di mana-mana, konsep datanya tidak lengkap, kesukuannya terlalu besar, karena tidak dirancang baik-baik di template. Nah itulah sebabnya angkatan kalian ini saya gunakan template, sehingga kalian setelah template sudah lengkap, itu cuma duduk 1-2 jam sudah selesai tulisan, karena itu kan berkaitan dengan data, konsep kan tinggal copy paste, ya kan, lalu dinarasikan supaya nyambung betul, kan cuma itu doang. Betul nggak? Ya Pak, terus untuk datanya juga kan itu kan kita kan pasti research gitu Pak, maksudnya di Google atau segala macam untuk kayak teori paralel itu kita tetap nyantungin link atau tidak Pak? Ya betul. Jadi nanti ya di dalam template itu harus lengkap itu, harus lengkap sampai di link sumbernya kan, harus itu. Ya. Karena itu yang mau diuji kan, bahwa nanti dibuat dalam artikelnya juga cuma 1.000 sampai 1.500 kata doang. Nggak banyak ya. Nah, jadi nanti dalam tulisan itu nggak perlu detail sampai linknya panjang-panjang itu karena itu market space, nggak perlu lagi, nggak masalah. Tapi yang penting beres di template ya, kan gitu ya. Itu maksudnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Ahmad Zaini. Oke Pak, izin Pak, file template-nya itu kayaknya itu belum di-share di Eplon Pak, soalnya kalau saya klik itu malah direct ke kelas L, Pak. Oh, kan untuk reading kan sudah ada di template sudah ada ya. Tapi nanti writing saya akan kirim sebentar ya. Setelah ini saya akan kirim ya. Yang reading itu kalau klik di Eplon-nya itu malah direct ke kelas L ya, Pak. Oh, di kelas M belum di-share, Pak. Tapi ada yang di reading itu ada yang sudah pakai tadi si Angelina pakai kan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Lalu sampai Pak, tugas critical reading dan listening dari artikel dan YouTube yang sudah di-share Bapak dibetulkan dan dikumpulkan dengan template yang sudah dibentuk. Ya betul ya. Jadi reading diperbaiki, ya reading yang tadi kalian kerja itu, saya harap kalian perbaiki berdasarkan penjelasan saya. Dari 3 yang sudah buat itu ya mungkin kalian tinggal dilengkapi lagi ya. Lalu lihat mana yang tadi belum tepat, periksa ulang tulisannya supaya lebih tepat lagi. Buat selengkap-lengkapnya ya. Setelah itu supaya makin bagus ya. Lalu dikumpulkan ya, dan yang diupload adalah itu. Kalau untuk listening itu tidak usah diupload, tidak apa-apa. Kalian buat saja, nanti minggu depan kita diskusi seperti sekarang ini ya. Jadi diskusikan saja dulu. Setelah itu baru ya mungkin saya minta perbaiki atau apa. Tapi prinsipnya sekarang fokus dulu ke readingnya. Minggu depan baru kita listeningnya tanpa upload, tapi saya minta kalian presentasi seperti sekarang. Lalu silakan. Oke, saya kira waktu kita sudah selesai ya, tidak masalah. Terima kasih. Atau masih ada lagi? Saya kasih satu lagi kalau ada yang mau bertanya supaya jelas itu. Apakah ada? Oke, kalau tidak ada, saya kira tidak apa-apa, sudah bagus ya. Kita akhiri hari ini ya. Terima kasih untuk partisipasinya, presentasi teman-teman kalian ya. Ya, seperti hasil tulisan tadi ya, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga
ya prokes ya tetap ketat supaya kita terbebas. Karena mulai semester antara itu sudah luring, ya, sudah tatap muka, ya, sudah rektor sudah buat keputusan dan kelas-kelas sudah dibagi, ya, jadi setiap mata kuliah sudah ada kelas-kelas luringnya, artinya mulai semester depan kita sudah kuliah tatap muka. Ya. Saya kira itu jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Halo.